Halo semuanya. Kali ini kami akan menunjukkan hasil dari studi kita. Perkenalkan, nama aku Firly Deliana. Aku Zalfa Putri Naifa. Aku Gracia Marta. Saya Muhammad Raikal. Saya Narifa Syahwa. Dan saya Olivia Farsya. Nah, short movie kita berisikan tentang perbedaan antara orang di desa dan juga orang di kota di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu culture shock. Tuh, mana sih mereka ini? Kok lama banget ya? Sorry guys. Sorry ya guys. Sorry ya Zal, telat. Tapi ke 1 jam kesini menurut gua kayak masih terlalu cepet sih. Iya, menurut gue itu termasuknya cepet 1 jam. Iya, apalagi jalanan tadi sepi gitu, tapi itu bagus menurut deh. gue biasa aja. 1 jam kalian anggap itu cepat? Iya. Di tempat aku aja 1 jam tuh bisa kemana-mana loh. Bisa ke pasar, karya wisata, lukis batik. Bisa-bisanya sih kalian. Lo 1 jam bisa ke semua tempat itu. Beda banget ya. Nah guys, barusan tadi adalah salah satu contoh culture shock. Kita tuh jadinya kerja kelompok di mana sih? Soalnya aku nggak bisa sore-sore nih. Emang kamu mau jam berapa Jul kalau paling malam gitu? Aku nggak bisa malam sih, paling jam 5 aku bisanya. BTW tunggu dulu deh. Kalian berdua pacarannya? Kok ngomongnya aku kamu sih? Kok gitu sih? Enggak kok. Nah guys, tadi juga termasuk salah satu contoh culture shock loh. Oh iya, tapi Jul, kalau di sini tuh aku kamu biasanya dipakai untuk orang yang pacaran. Kalau enggak, orang itu ada ketertarikan satu sama lain. Gitu ya? Iya. Beda berarti sama tempatku. Jul, ayo ke Starbucks. Kok kamu pakainya kayak gitu sih? Ini gimana? Kamu gak nyadar apa gimana? Ini terbuka banget loh. Di sini mah kayak gini biasa kali. Nah guys, adegan barusan tadi juga termasuk dalam salah satu kategori culture shock. Zal, nih, gua habis dari dapat buy one get one buat kamu aja. Emang ini berapaan? Murah kok 50.000. Mahal banget. Ya emang segitu harganya. Ih, di tempatku aja bisa dapetin banyak loh. 50.000. Bener kali. Nah, itu juga termasuk dari culture shock loh guys. Nah guys, dari kejadian-kejadian tersebut, kira-kira kalian pernah nggak sih ngalamin culture shock? Dan kalau kalian pernah ngalamin culture shock, kira-kira culture shock apa yang pernah kalian alamin? Menurut Martin G.N. dari bukunya Intercultural Communication in Context, bahwa culture shock terjadi ketika individu berada di lingkungan yang dia tidak kenal, seperti beralih ke budaya baru. Lalu, langkah-langkah apa sih yang perlu kita ambil untuk menghadapi culture shock sendiri? Dengan cara memahami orang-orang di sekitar mereka, lalu menambah relasi dalam pertemanan, serta belajar bahasa di daerah tersebut. Nah, kesimpulannya adalah culture shock memberikan dampak signifikan pada individu yang mengalami perubahan budaya, dari fase euforia hingga gejala culture shock. Tantangan seperti isolasi sosial, kesulitan berkomunikasi, dan ketidakpastian terhadap norma budaya baru dapat muncul. Itu, kesadaran terhadap dinamika ini memungkinkan individu untuk dapat mengembangkan strategi adaptasi efektif seperti meningkatkan kesadaran akan budaya baru, belajar bahasa lokal, dan juga membuka diri atas pengalaman baru. Nah, sekian video short movie dari kami mengenai culture shock. Semoga kalian yang udah menonton sampai habis menambah ilmu dan wawasannya mengenai apa itu culture shock dan contoh-contohnya. Dadah! Bye! Aku Aska Elmira Iswanto. Aku sekarang SMP kelas 9 ke sekolah di Myanmar. Di Myanmar sendiri tuh Asko udah berapa lama? Tahun ini 13 tahun, dari 2011 di sini. Masa beda banget gak sih sekolah di Indonesia sama di Myanmar itu? Aku pribadi belum pernah ngerasain sekolah di Indonesia kan ya. Tapi kalau dari sekolah ini sendiri kan dia kan sekolah internasional ya. Jadi gabung sama keluarga negaraan lain. Kalau dibandingin sama sekolah di Indonesia, pastinya beda dong, dari kita harus memahami budaya orang lain juga. Terus kalau Indonesia tuh kan cuma toleransi antar ras gitu. Kalau di sini sampai antar negara itu kayak sedikit lebih susah mahaminnya, tapi kalau dijalanin enjoy aja sih Kak. Culture shocknya nggak banyak sih sebenarnya. Yang paling kerasa itu di sini banyak orang pada gimana? Siri. Kalau di Myanmar sebutannya konya. Kayak di jalan-jalan tuh pasti nemu ada aja kotornya gitu.
Terus yang kedua ada banyak burung gagak. Terakhir yang paling kerasa itu motor. Aman sih, aman aja sih sebenarnya. Aku sempat balik ke Indonesia buat lumayan lama, hampir 3 bulan waktu itu. Terus aku sempat dapat teman juga. Kalau di Indonesia itu dari yang sering aku dengar juga banyak yang kayak circle in circle. Kalau dibandingin di sini ya, di Indonesia tuh banyak body shaming. Sini aku ngerasa mereka itu kayak treat semua orang dengan fair, dengan rata. Semuanya bener-bener diajak main gitu. Jadi kalaupun aku nggak kenal siapapun, mereka pasti kayak, oh ayo ikutan sini itu. Dan ya pastinya ada lah yang negatif juga. Rasain adaptasi itu justru pas aku balik ke Indonesia. Pas tahun 2015, kalau di sini aku tinggal di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya mau sekolah itu cuma turun doang. Sedangkan kalau di Indonesia itu kalau keluar rumah langsung jalanan kan. Pas pertama kali pulang itu nggak pernah main keluar. Pasti teman-teman yang disuruh ke rumah. Jadi pas aku balik lagi ke Indonesia, pada saat aku sekolah lagi, mereka masih pakai bahasa mother tongue-nya, masih pakai bahasa Myanmar. Di situ adaptasinya. Aku harus ada pelajaran bahasa Myanmar juga, dan aku dulu inget sempet nangis karena aku nggak ngerti bahasa Myanmar. Sedangkan mereka ngomong bahasa Myanmar terus.